Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makanna sungguh benar-benar menetapkan siapa saya pada kaum Ad. Fima di dalam perkara filadi ma di mana aladi. Fima di dalam perkara in makana tidak menetapkan siapa saya pada kamu semua ya ahla Makkah wa penduduk Mekah. Fihi di dalam minal kuwati nyatanya kuatan wal mali dan harta. Nafiyatun bermula in itu nafi, maka in makana tidak menetapkan siapa saya. Au zaidatun atau zaidah atau tambahan. Walaqad makanna dan sungguh benar-benar telah menetapkan siapa saya pada kaum Ad fima dalam barang filadi. Terus kalau zaidah in makanna yang menetapkan siapa saya zaidah kan. Pada kasih Allah maka fihi dalam ma itu bayani minal quwwati wal mali. Walaqad makannahum fima. Jadi sekarang nafi dulu kan. Jadi Allah sumpah kaum Ad itu diberi kedudukan, diberi ketetapan oleh Allah fima. Fima itu dibayani minal quwwati wal mali. Jadi min itu bayarnya lafaz ma. Jadi Allah itu berapa kaum Ad, kekuatan fisik yang kuat yang luar biasa, harta yang melimpah ruah. Apa harta yang melimpah ruah? In makanakum yang tidak saya berikan pada kamu semua penduduk Mekah. Wah, kaum Ad yang lebih hebat, lebih kuat, kan? Kekuatannya, kehebatannya, harta bendanya tidak saya berikan kamu. Itu aja hancur, hancur apalagi kamu. Secara kekuatan fisik jauh ya, secara kepemilikan harta benda jauh gara-gara melanggar hancur. Kamu paham ya? In makan. Kalau zaidah, jadi tafsir umum. Jadi bukan kalian pintar ya, tak masuk kalian pintar. Gairah ngaji itu gak ada, itu berarti gak ingin pintar. Berarti ilmu dianggap biasa-biasa saja. Kalau innya itu zaidah, berarti gini maknanya. Walaqad makannahum fima in makannakum fihi. Sungguh benar-benar kaum Ad itu saya beri kekuatan harta benda. Nah, seperti yang saya berikan kepada kamu wahai penduduk Mekah. Jadi artinya penduduk Mekah punya kekuatan, punya harta benda seperti kaum Ad. Cuman di dalam in yang dimana nafi dan in zaidah itu mayoritas mufassir itu menguatkan in yang nafi, karena kenyataannya pos tubuhnya, kuatannya, kepemilikannya masih banyak kaum Ad daripada Mekah zaman itu. Paham? Yang kedua ini dengarkan. Kalau penduduk atau kaum Ad itu diberi sesuatu seperti yang diberikan Allah kepada penduduk Mekah. Bahasa seperti itu kalau orang ngaji Balago, no? Itu ada tasbih itu menyerupakan. Menyerupakan. Jadi kepemilikan yang dimiliki kaum Ad diserupakan kepemilikannya ahli Mekah. Nah biasanya secara umum, musababah itu lebih kuat di dalam wajah sabahnya daripada musabah. Bingung ngantuk wae. Musabah itu yang diserupakan. Berarti kan musabah itu yang diserupai. Contoh ini. Wajahmu berseri-seri kayak rembulan. Wajahmu apa berseri-seri kayak rembulan. Berarti wajah diserupakan rembulan. Paham ya? Yang diserupai rembulan namanya musabah. Kamu paham? Nah, saya gini. Kulitmu seperti janda. Nah,
Itu menyamakan kulit seperti tahu janda di dalam hitamnya. Paham? Berarti kulit namanya musabah yang diserupakan, dandang yang musabah, yang diserupai. Paham? Nah yang diserupai itu lebih kuat, paham? Lebih menonjol umumnya daripada diserupakan. Tentu dandang lebih hitam daripada kulit kamu, itu maksudnya. Paham? Cerahnya rembulan yang lebih cerah daripada wajahmu. Kau paham? Itu namanya musabah lebih kuat daripada musabah. Nah, begitu pula ini. Kalau kepemilikan, kekuatannya diserupakan kepemilikannya ahli Mekah, berarti kepemilikannya ahli Mekah, kekuatannya ahli Mekah lebih hebat daripada kaum itu secara akal mesti muskil. Wong pas kuat cuma dulu daripada kaum Mekah. Makanya mufassir mayoritas ini itu nafi. Paham? Artinya penduduk Mekah zaman itu tidak diberi kekuatan harta benda yang seperti bina Allah kepada kaum itu aja karena melanggar hancur. Nah, kamu doang sih. Pokoknya asal mengerti nih uang ilmu. Itulah Quran. Semakin didalami, semakin kayak laut, semakin dicipu, semakin terus airnya tidak habis-habis. Makanya tafsir itu sudah ribuan tafsir. Kalau kumpul ini sekarang ini tanggal berapa? 21 kan? Ini kalau saya di masjid itu mulai makrot itu pameran kita berbagai negara di pertengahan di Mesir. Jadi tiap tahun itu ada makrot mana pameran, pameran kitab-kitab, bukan baju-baju, bukan macam-macam kitab yang baru-baru, harganya mahal-mahal. Jadi gak bagi orang yang punya duit, ada kemauan, hobi itu gak ada mahal. Ya kayak orang beli ake itu kan mahal. Padahal puluhan juta kan, oke saja. Karena hobi, cinta itu segalanya. Paham ya? Ngerti kan? Ya kayak kamu cinta ini. Iya nih, segala. Cinta apa segala? Tahu gak nih? Wajahnya kata Allah dan menjadikan siapa saya lahum kepada kaum Ad sam'an pada beberapa pendengaran di mana asma'an. Jadi sam'an di mana asma'an, wa absoran dan beberapa pandangan. Moto wa afidatan dan beberapa hati, beberapa hati. Anehnya fama agna maka tidak bisa itu tidak bisa menolak azab. Fama agna maka tidak bisa menolak azab. Terus garis miring tidak bermanfaat. Saya kasih garis miring tak pakai dua-duanya supaya kamu paham. Fama agna maka tidak bisa menolak azab, tidak bermanfaat kan? Anhum dari kaum sam'uhum apa pendengarannya kaum siapa? Kaum yang siapa? Hud wala absoruhum dan tidak beberapa pandangannya kaum wala afidatuhum dan tidak beberapa hatinya kaum min syai'in pada sedikit pun asyai'an sesuatu sedikit pun minal ihnai dari menolak azab atau memberi manfaat menolak azab. Jadi kaum Ad yang diberi Allah Ta'ala pandangan yang tajam, mata, paham, tak usah pakai kacamata, itu sudah lama, tak usah pakai kacamata. Kemudian hati, semuanya itu nggak ada manfaatnya. Nah, bahasa nggak ada manfaatnya karena matanya, hatinya, pikirannya tidak digunakan hal yang baik sehingga nggak manfaat untuk tolak azab Allah. Justru pandangannya, hatinya, telinganya untuk maksiat. Kamu paham? Makanya ada yang mengatakan punya mata, kan, punya hati, ya, punya telinga, tapi nggak ada manfaatnya. Karena tidak digunakan sebaik. Jangan lu dilihat sesaku, mau disapa lu di motor, di telinga, paham ya? Terus lu hati, nggak digunakan sengape, digunakan sengelek-elek. Wamin bermula min menyalafat musyair itu dulu. Wamin belamin itu zaidatun zaidah. Maka min sein pada sesuatu yang sedikit pun. Jadi kalau min jatuh setelah nafi dalam ini itu zaidah min setelah nafi zaidah.
Nek ngaji sebuah kitab abad itu satu sampul, dua itu ojo mewek, ini mewek itu kayak gini sama dengan. Ini kan gandol lama-lama nggak kuat ini kita kurang kan. Iya. Jadi agak di paham ya. Sampai gitu lah paham. Itu kita berada. Pokoknya kamu harus mengaji masalah. Dan kita bisa biasa, rusak ya biasa, hilang ya biasa. Mati ya kasih mengaji. Itu ya. Makanya ngaji gue harus sembarang dulu. Terus sembarang dulu ngaji. Gak usah murid, guru yang gak usah ngaji usaha. Ya harus orang ngaji praktis. Ngaji orang-orang. Mau sama Jogja orang ngaji. Wa min zaidatun id bermula id. Itu makmulatun. Itu diamali li agna bagi lafaz agna. Wa usribat dan dicampur apa id makna taklili pada maknanya taklil. Jadi id agna karena tidak bisa. Jadi id itu id karena. Id itu diamal lafaz agna. Jadi agna itu gini. Id itu sekasari dorok. Dorok itu harus punya amil. Yang ngambilkan id itu lafaz agna. Makanya itu makmulnya lafaz agna. Paham ya? Nah, seperti ini benar kan? Saat Zaidun. Saat telah datang Zaidun siapa? Paham? Saat itu jenenge amil. Yang mengamalkan lafaz Zaidun dibaca rofa. Zaidun namanya makmul. Sudah paham? Ono amil, ono makmul. Dan sehingga kita ada waktu ya. Ikanu karena jadi dorok yang dicampur mana taklil. Cuman menang taklilnya usribat itu campuran. Nah, cuma dalam hal ini menang taklilnya. Makanya ikanu karena ada siapa kaum yashhaduna itu ingkar siapa kaum bi ayatillah. Kelawan biro-biro ayat Allah hujajihi, beberapa hujahnya Allah, bukti-buktinya Allah, dalil-dalilnya Allah, al-bayinati yang jelas, wahako dan turun, nazar turun, dengan kaum Ad, ma apa barang, kanu yang ada siapa kaum, bihi dengan ma, yastazi'una itu apa? Mentertawakan siapa kaum, bihi itu ail ada, ma itu ail ada. Jadi ail ada itu nafsi lafaz ma. Kenapa? Fama agna. Ini dengarkan. Ini muka-muka untuk berangkat segi untuk hati ini. Supaya hati ini sinar. Kenapa kaum Ad mata hatinya pandangannya nggak ada manfaatnya? Ingat bahasa kan manfaatnya tidak bisa membawa selamat. Justru membawa celaka. Ikanu. Kenapa kok fama agna nggak manfaat? Ikanu. Itu namanya taklil. Karena mereka ingkar ayat-ayat Allah, nggak percaya kalau bahas sekarang, nggak percaya Quran. Paham ya? Kalau dulu nggak percaya para nabi, para rasul, paham? Bahkan ayat-ayat kauniyah. Nanti kan ayat-ayat kauniyah, kejadian alam sekitarnya itu loh, keberadaan alam di sekitarnya tidak bisa dibuat untuk renungan yang membuat mereka iman. Jadi kayak alam yang biasa saja. Jadi ada orang mati, ada orang hidup, itu kayak kejadian alam. Nanti maksudnya, itu orang bukan melaku-melaku ya di sungai itu kan ada ikan, itu kan iya iwak iya. Nah, itu jantungnya di mana ya? Telinganya di mana? Berpikiran. Jadi itulah iya, berarti Maha Kuasa ya, yang membuat apa ikan ya, ikan sekecil ini. Terus tengok ikan itu kan indah kan dengan kawan kesejaran indah, ya kan? Lo kalau kesejaran hantam-hantam mahal. Ini orang dia kali rubuh. Jadi ikan, makanya waksibat taklil. Asalnya itu dorok, tapi campur mana taklil. Maka karena ikan krono. Kenapa mereka pandangannya nggak manfaat? Karena mereka ingkar ayat-ayat, sehingga akibatnya wahab bobihim maka biasa sehingga turun adab. Nah adab itu yang mereka remehkan biasa siubam. Oh adab tuh. Kecuali belakang, jangan ngomong kosong. Walaupun ahlakna kata Allah dan sungguh
adalah apa itu? Wallahi laqad. Maka terjemah Indonesianya demi, saya tunjukkan gini supaya ngerti. Wallahi terjemahnya karena asalnya wallahi laqad. Paham? Maka isinya doa Allah itu sumpah, wallahi kosam, la itu tidak takik, itu tumpuk-tumpuk. Jadi kalau ada lakot itu berarti tumpuk-tumpuk itu sudah sumpah, ada lamnya, lam paham, sungguh ada kot benar, itu tumpuk-tumpuk. Itu bahaya kalau diingkari, kalau isinya perintah, isinya cerita-cerita terus kalau ingkari bahaya. Kalau sumpah, nanti tidak dikurang begini. Quran sama Allah sumpah. Paham nggak sih Pak? Si Fani bayangkan, wah saya ini kalau mau naik Sunan Muria 4.000 tahun gimana? Saya batu-batuan ini. Apalagi tiga, wah badan saya segini, naik tangga 4.000 gimana? Nanti bisa diet kamu nanti habis itu. Walaupun ahlakna, dan sungguh benar-benar telah merusak siapa saya. Pada barang khaulakum yang di sekeliling kamu semua. Minal kuro, mati dari minal kuro. Nyatanya beberapa penduduk desa. Minal kuro nyatanya penduduk desa aimin ahliyah. Jadi kuro itu aimin ahliyah. Itu namanya majas mursal. Kuro itu kan nama tempatnya. Yang dibahas perkara yang mana? Yaitu penduduk. Jadi Allah itu coba penduduk Mekah itu berpikirlah. Sekeliling kamu, penduduk desa, kampung kamu sekeliling kamu, itu sudah banyak yang saya hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut. Apa? Itu kan sekeliling situ. Sama-sama Timur Tengah. Paham? Sehingga kalimat sekolah sekeliling itu tak hancur no. Oh, saya berpikir. Cuma itu adalah kata mudas di kaum Samud, wa Adin dan kaum Ad, wa qaumi Lutin dan kaum Lut. Hanya ada wasarrafna, dan mengulang-ulang siapa saya, kata Allah, al-ayati pada beberapa ayat, karrorna, bersama karrorna, bulan baleni sapa ingsun. Ini tinggal bulan baleni, ngulang-ulang siapa saya, al-hujjah, al-bayinati, la'allahum, mudah yang jelas, la'alam kaum itu yang siuna kembali siapa? Kaum siapa? Ya kaum Samud, Ad dan kaum Lut. Sampai ayat-ayatnya Allah itu diulang-ulang bolak-balik. Ya la'alahum yarji'un. Muka-muka dia sadar terus kembali. Jadi Quran yang diulang-ulang dalam agama. Itu maksudnya kita ini paham. Dengan diulang-ulang itu kita sadar terus kembali ke jalan yang benar. Itu tujuan diulang-ulang. Walaqad sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Paham diulang-ulang. La'allahum yarji'un. Falau lana soro, maka kenapa tidak menolong? Falau lana soro fahala, itu namanya laula takdir. Falau lana soro, kenapa tidak menolong? Nanti kenapa nggak menolong? Itu namanya menganjurkan menolong. Itu laula takdir. Kenapa kamu nggak sekolah? Itu berarti nyuruh sekolah. Kenapa kamu ngaji? Itu berarti nyuruh ngaji. Itu namanya laula takdir. Nah, menganjurkan. Memang pertanyaannya kenapa tidak? Itu istilah menganjurkan. Kenapa kamu nggak makan? Berarti ngajarkan makan. Karena siapa? Ayo. Siap. Harus siap. Fala nasor, fala nasor. Kenapa tidak menolong pada kaum bidafil adabi, dengan menolak adab anhum dari kaum alladzina, siapa beberapa berhala. Alladzina, siapa beberapa berhala, ittakhadu, yang menjadikan siapa kaum pada alladzina, ittakhadu, yang menjadikan siapa kaum pada alladzina, akhirnya dibuang berupa ittakhadhum dalam akunya min dunillah, dari selainnya Allah, rihi, selainnya Allah, dijadikan kurbanan pada perkara kurbanan, disebut kurban, perkara yang dibuat mendekatkan, kurbanan pada perkara yang dibuat mendekatkan, mutaqarraban, perkara yang dibuat mendekatkan, apa bihim alladzina ilallah, kepada Allah, alihatan
alihatan beberapa Tuhan ma'al bersama Allah. Aliyah itu badal. Wahum bermula aladzina itu al asnamu beberapa berhala. Maf'ul itakhoda bermula maf'ulnya itakhoda al awalu yang pertama itu domirun domir mahdufun yang dibuang. Yaudu yang kembali apa domir al mausul atas isim mausul aihum. Nah, makanya dengan itakhodu yang menjadikan siapa kaum pada al-ladina. Jadi lafaz itakhodu paham? Itu maf'ul awalnya berupa dhamir yang dibuang. Tidak bisa kan? Maka sudah mana? Yang menjadikan siapa kaum pada yang dibuang kan? Itu maf'ul yang berupa hum. Itu maf'ul awalnya. Wa kurbanan berlafaz kurban itu asal maf'ul yang kedua. Maka kurbanan dibuat pada perkara yang mendekatkan, kurban pada perkara yang dibuat mendekatkan. Wa alihatan bermula lafaz alihatan itu badalun badal minhu dari lafaz kurbanan. Baldul bahkan goib siapa aladina goib siapa aladina anhum dari kaum indanusul adabi di dalam ketika turunnya azab. Wadhalika bermula itu ai ittikhaduhum menjadikannya kaum al asnama pada beberapa berhala, dijadikan alihatan pada beberapa tuhan. Ai ittikhaduhum jadi nafsiri dalika menjadikannya kaum al asnama pada beberapa berhala alihatan tuh beberapa tuhan dijadikan kurbanan pada perkara yang dibuat mendekatkan. Kurban itu masdar di mana isim maf'ul. Makanya ditafsiri mutaqarraban. Jadi kurban perkara yang dibuat mendekatkan. Itu ifkuhum kebohongannya kaum, aikadibahum kebohongannya kaum. Wa maka dan tidak ada siapa kaum itu yaftaruna itu mamas daria berarti wa makanu dan ulinya ada ya. Wa makanu dan ulinya ada siapa kaum yaftarun kebohong siapa kaum yang diguna wa ma bermulama itu masdariyatun itu masdar. Nah kalau masdar ulinya au mausulatun atau mau sulah berarti wa ma dan barang kan mausulah kan yang ada siapa kaum yaftaruna itu buat kebohongan siapa kaum aifihi. Makanya wal aidu bulan aidnya itu mafdhufun di dua aifihi. Sebab ma itu isim mausul harus punya aid dhamir yang terkandung dalam sila yang kembali pada isim mausul. Jadi fahala kata Allah. Lu berhala yang mereka sembah yang tujuannya menyembah itu berhala ini dibuat kurbanan. Dianggap bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi kan aneh. Berhala disembah supaya mendekatkan kepada Allah. Ngapain berhala-berhala mereka sembah? Ketika turunnya azab, kok tidak menolong? Hei, berhala-berhala yang disembah mereka, tolong bantu. Orang yang menyembah kamu sekarang kena azab. Tapi baldolu anhu. Justru berhala itu waktu itu jadi berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan diajak ketika azab itu kan kena. Faham maksudnya? Baldolu anhu. Bahkan berhala-berhala disembah itu goib anhum dari mereka ketika turunnya ada. Ini gitu dengarkan. Wong sebelah. Ngerti wong sebelah? Wong sebelah itu Wahabi itu sebelah. Paham? Selain orang kita, itu nih orang sebelah. Itu ayat itu disamakan begini. Misalkan ya kamu ini ziarah wali songo. Terus kamu tawasul itu dianggap sama dengan berhala yang disembah orang-orang kafir digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi koyo-koyo itu wasilah kepada wali itu dianggap itu musyrik. Mereka disamakan berhala yang dibuat takarub kepada Allah. Ya beda, berhala itu bukan kekasih Tuhan. Itu yang pertama, nggak punya akal, nggak punya ini, nggak punya itu kan. Nah, terus mereka memang menyembah berhala. Kalau orang ke wali bukan menyembah wali, tawasul, mohon kepada
Allah, perantara kekasih Allah. Paham ya? Hari kan besok ziarah kita langsung bernafilasi tahil kita langsung. Tawasul secara umum yang kita lihat ada. Terus minta secara khusus ya wallah misalkan Sunan Kalijogo kula nyuwun panjenengan jenengan sunat dumateng Allah. Nah, saya minta tolong panjenengan. Bahkan mintakan kepada Allah mudah-mudahan saya ini sehat terus akan banyak umur dan saya dapat jodoh yang baik-baik. Pak, maksudnya paling itu. Tawasul. Selain dipandu secara umum ada secara pribadi. Ya Allah, kulo yang panjenengan ya Allah. Kali wasilah beliau ini kulo tentrem ayem. Nah, paham yo? Baik-baik ya. Ngaji kok seneng. Padahal jadi mereka menjadikan berhala, dijadikan Tuhan. Yang dianggap bisa mendekatkan kepada Allah itu kebohongan mereka, itu fiktif, itu bohong itu nggak bener, Pak. Wah makan ya harus mereka itu selalu bohong. Bung berhala nggak bisa ngapa-ngapain kalau dibuat wasilah. Nah, itu anggapan yang salah anggapan yang penuh kebohongan. Berarti nggak? Wadkur itsorofna. Walkur dan menyebutlah kamu, menyampaikanlah kamu Muhammad itsorofna di dalam ketika. Nah ini kalau dalam ketika itu benar, bab Nabi ngalami gitu kan. Maka dorong itu benar. Itsorofna di dalam ketika menghadapkan siapa saya. Amalna membuat simpati siapa saya. Amalna membuat simpati siapa saya ilaika kepada engkau nafaron pada sekelompok golongan. Minal jini dari jin nasibina jin daerah nasibin jin daerah nasibin bil Yamani di Yaman. Itu tulisnya apa? Harokati rasyid harokati jin nasibina jin daerah nasibin bil Yaman di Yaman. Ini Yaman daerah main nasibin. Au jinni ninawa atau jin darah ninawa atau jin darah apa ninawa. Wakan dan ada siapa nafaron itu sabatan 7 jin, autis atau 9 jin. Wakan dan ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bibat ninakhlin itu di dalamnya jurang nakhlin, di dalamnya jurang nakhlin. Yusolli sholat siapa Nabi bi ashabi dengan sahabatnya Nabi al-fajr subuh. Roh hadis as-syekhoni siapa Imam Bukhari Muslim. Yastami'una yang mendengarkan siapa nafaron Al-Quran. Falamma hadur hadir siapa nafaron minal jin hadir pada Nabi. Hadir pada Nabi. Qalu maka berkata siapa nafaron Aikolah berkata ba'duhum siapa sebagiannya nafaron berkata libatin kepada apa? Sebagian. Ngomong ini, ansitu memperhatikanlah kamu semua. Isgow memperhatikanlah kamu semua. Listimaihi untuk mendengarkan Quran. Falamma kudiya maka ketika diselesaikan apa Quran. Maksudnya furigo diselesaikan. Min qiraatihi apa membaca Quran walau maka kembali roja'u walau maka kembali siapa nafaron roja'u kembali siapa nafaron ila qaumihim kepada kaumnya nafaron mungdirina kali menakut-nakuti semua mukhawifina menakut-nakuti semua kaum pada kaumnya nafaron al-adzab pada adab illam yu'minu apabila tidak iman siapa kaum wakanu ada siapa nafaron waktu itu Yahudi atau bisa wakan ada siapa kaum mau itu Yahuda orang Yahudi dua itu ini antik ya Muhammad sampaikan itsorobna ketika saya menghadapkan sekelompok jin jumlahnya 7 atau 9. Jin ini dari daerah nasibin.
Yaman. Atau dengan rekan dari Yaman sini, dari Ninawa, daerah Ninawa. Itu sorofna. Ini kan baik. Sorofna itu, makanya sorot itu bukan akeh, perubahan, mengarahkan. Ketika saya mengarahkan, terus tafsir amalna. Sorot itu menghadapkan. Ditafsiri oleh Suyuti amalna. Itu ini maksudnya. Yo. Ada orang itu berhadapan-hadapan karena simpati. Ada orang berhadapan-hadapan karena apa ya? Itu nggak simpati, terpaksa. Nah, ditafsir amalna berarti Allah menghadapkan jin ini ke hadapan Nabi itu memang simpati. Jadi orang berhadapan karena simpati. Karena simpati, ada enggak? Karena terpaksa. Itu ngaji. Menurut kalian memang simpati kalau sudah ngaji. Bang, menurut kalian enggak, cuma ini terpaksa enggak ngaji, sudah mau ngaji. Nah, kalau dibilang dari sih, kalau dibilang dari. Jadi Muhammad sampaikan, ada sekelompok jin, 7 atau berapa, 9 orang. Nah, waktu itu Rasulullah sedang sholat fajar, sholat subuh dengan para sahabat di jurang, di lembah Nakhli. Terus kelompok jin datang. Nah, Nabi sedang baca Quran. Itu bilang satu sama lainnya. Sama lainnya. Itu Muhammad baca Quran. Ayo kita dengarkan. Kita dengarkan. Maka bahasa istami'u itu artinya sengaja mendengarkan. Ini bahasa Arab. Ono istami, ono sampun. Sampun dengar. Kalau sampun itu sengaja, enggak sengaja. Tapi dengar. Kalau istima itu sengaja mendengarkan. Makanya wa idza quri'al Qur'anu fastad. Faham? Jadi orang Quran dibaca kamu harus punya sengaja dengar. Sengaja dengarkan baik-baik. Nah, setelah selesailah Nabi baca Quran, walau mereka kembali ke kaumnya ngajak imam. Saya ketemu Nabi Muhammad. Baca Quran indah luar biasa. Ternyata isinya itu kalau kita nggak iman akan kena azab. Jadi ngajak kaumnya itu beriman. Nah dari sini dengarkan, jin itu podo karo manusia. Yo, manusia kan ada yang iman, ada yang tidak. Itu mau doa, ono sing kafir, ono sing iman. Paham? Misalkan gini, kita manusia ya ada yang Majusi, ada yang Yahudi, ada yang Buddha Hindu. Jin itu doa sama doa. Jadi jin kono sing iman, ada yang gaib, sama saja. Makanya di Mekah, di Mekah itu ada masjid jin. Alhamdulillah saya itu berkali-kali ke situ dan termasuk itu di situ. Jin ini gampang, ya dari masjid gampang. Dari Masjidil Haram kamu ke arah Ma'lah, dari Masjidil Haram sini Ma'lah. Jalan. Kan setengah kasihnya kat sini itu ada masjid jin. Biasanya orang yang pernah ngaji itu tahu masjid jin. Maka kadang-kadang mesti ditutup. Itu dibukanya waktu sholat. Kenapa waktu sholat? Nah, seperti sana kan orang Wahabi itu kan hati-hati. Nanti jangan dikultuskan orang ziarah. Paham? Sampai sekarang tutup. Boleh pas sholat waktu sholat dibuka. Ya dipikir itu enggak. Ya segini lah lukasnya kurang besar sedikit. Tapi jamaahnya orang penuh. Masjid jin. Nah, Pak Fuad cuma 3 tahun pernah kasih sama saya. Sudah ajak ke mana situ di masjid jin Pak. Oh, terus senang. Terus sholat. Yang sholat sunat kan harus ditutup kan banyak itu. Habis itu terus nyari nasi Bukhari. Setelah itu apa lagi cari nasi Bukhari. Nasi Bukhari itu nasinya agak besar. Ikannya itu kan panggang. Atau sate kambing besar itu. Wah. Bilang itu kalau kena selfie wasal saya ini makanya langsung gemuk. Jadi kalau wajib dari Allah balik nasional mengawal paham ya. Ini jual buka Madinah itu itu kalau paham wong sing tak kandhani kamu jangan tersinggung. Kamu yang
bahasanya keluarga yang nggak punya lah, sederhana. Ikut, tapi jangan salah niat, jalan cepat menuju ke Mekah Madinah itu syaratnya kudu duwe ilmu, kudu pinter. Kepinter itu sangat derajat ilmu cepat. Nek kowe nyangkul apa iki angel kowe. Paham? Ya maksudnya kan. Tapi yang golek ilmu setelah ilmu manfaat kan. Kalau manfaat nanti balik ziarah makawal akhirnya ngaji. Bab haji paham yo. Jadi harus iman, harus nggak iman. Ya, doa itu harus ngantuk, harus jelfi doa. Ono jelfi ngantuk, ya ono jenengan ngantuk doa. Qalu berkata siapa nafaron? Ya qomana wahai kaum kami, inasnya kami sami adem dengan siapa kami kitaban pada wahai kaum kami berbalik kan? Kami dengar kitab, bermula kitab itu Al-Quran. Unzila diturunkan apa kitab ba'dimu Musa. Dari Nabi Musa dikon kali membenarkan apa kitab, membenarkan 5 kepada beberapa kitab. Itu isi mausul mustaro. Banayade yang sebelumnya kitaban ayat qodama artinya mendahului ayat qodama mendahului apa mau pada kitaban Taurat koyok Taurat ia menunjukkan apa kitaban ilal haqi kepada kebenaran asal Islam wa ila syiratin dan jalan mustaqimin yang lurus tauhid jalan mustaqim. Selamat dakwah woi kaum kami. Woi kami dengarkan suara yang merdu indah. Suara Al-Qur'an yang dibaca oleh Muhammad masuk Quran itu turunkan mimba di Musa. Musa tahu Taurat, ya paham. Terus Injil Zabur. Di mana Quran isinya itu musaddiqon lima bainaha, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, Injil, bahkan Zabur, sukufi Ibrahim, sukufi Musa. Luar biasa. Di mana isinya Quran ya dilahak ngajak kita ke arah yang benar itu masuk Islam. Berarti waktu itu mereka Yahudi. Maka Yahudi paham, mereka belum Islam. Ini memberi pengertian. Yo, kowe nek mun ada pondok ujung kudu dakwah, kudu aja. Nah kamu kan enggak, bukan ngajak-ngajak, malah tertarik teman kamu yang enggak sholat, enggak apa. Itu yang menyedihkan. Maka setiap habis libur itu masalah. Karena kamu berteman dengan yang enggak jelas. Kalau kamu bukan malah menarik, malah tertarik. Kamu dong mestinya balik itu lium biru kau mau idaro jauh balik itu ngajak masyarakat, ngajak ibadah, ngajak ngaji. Paham itu penting. Makanya tak kemarin ada Rahmat, ada lagi di rumah itu di kamar. Itu saya bilang. Saya ini ingat benar kata Bani. Saya tidak ada ini banyak. Ingin saya ini anak keturunan saya itu pokoknya semuanya bisa ngajar, bisa punya ilmu. Itu yang pertama. Setelah itu karena orang ini butuh itu harus punya perusahaan. Yang mau tani, mau dagang, mau jual pentol, dia bilang gitu kan. Orang tertawa. Kok dia mau jual pentol? Ya kan? Langsung terang. Kalau kamu hanya kerja saja, harus kayak gimana ya? Ada nyesal, karena bukan tujuan saya. Nah, wong nek ngulangi beneran, udah itu rezeki kono wae berkah. Asal ngulangnya bener. Itu apa benar? Jadi kau ini mau mikir kerja seseorang, senang. Ya iya. Makanya saya kan sederhana, cari menantu itu bisa bantu benar semua. Mana rezeki kan nyari sama-sama. Itu tidak maksudnya. Nah, bukan nyari yang kaya yang ini itu yang enggak. Dia tanya, Pak, guru itu kan. Nah, Alfian menurut saya itu bapaknya sudah nggak ada, itu bapak Sambu. Iya Pak kan? Ayo, sama kenal Alfian kan? Nah, itu bapak Sambu. Bapaknya sudah nggak ada. Nah, itu dia rajin. Coba ayo, mau rajin, ngajar rajin, apa rajin, gitu. Urusan rezeki masuk ngomong mana? Paham ya? Sebenarnya ilmu. Itu aja. Gak usah gini. Sebab penghuni asal pulang, insya Allah segitu ada semua. Mau ada pentol mau apa itu? Paham ya? Tunggu. Ya kau
kau mana ajibu da'i Allah. Itu ajakannya sapa? Nafar minal sini. Ya kaum mana wahai kaum kami, ajibu mengabulkanlah kamu semua da'i Allah pada orang yang ngajak. Jadi da'i itu maf'ulnya ajibu. Da'i Allah pada orang yang mengajak pada Allah. Pada Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam ngajak ilal imani kepada iman. Da'iyah itu dibaca nasab makanya dinampakkan masa iman kusun manasbu. Nah, lafaz da'iyah itu mudho pada maf'ul, jadi isim fa'il mudho pada maf'ulnya. Jadi lafaz Allah itu maf'ul, orang yang ngajak pada Allah. Maksud ngajak Allah, maksud diajak. Kalau saya kayak gini suka berpikir, ganti mau cerita tapi udah teliti. Coba da'iyah Allah ngajak Allah, maksud Allah ngajak. Kan bahaya nanti kan. Makanya orang yang mengajak pada Allah, mengajak ke jalan Allah. Paham? Betul ya? Isim fa'il mudho pada maf'ulnya. Hei kaum kami, ayo mari kita mengabulkan ajakan Muhammad. Nah, orang yang mengajak ke jalan Allah, maksudnya ngajakin iman. Berarti waktu itu kaumnya belum iman. Makanya wakal di Yahuda. Kaumnya itu ya masih apa ya? Yahudi. Wa aminu, ayo iman kabeh. Wa aminu dan imanlah kamu semua bihi pada da'i Allah yaitu Muhammad. Yaghfir, maka mengampuni Allah siapa Allah lakum min dunubikum pada sebagian beberapa dosa kamu semua aibat doa. Sebagai dunub li anna minha karena itu sebagai dunub maudolima apa beberapa kedoliman wala tufaru dan tidak diampuni apa madolim illa biridho ashabiyah kecuali apa? Dengan ridho beberapa orang yang punya madolim. Wajib dan menyelamatkan siapa Allah kepada kamu semua min adabin dari adab alimin yang menyakitkan mu'limin yang menyakitkan. Ifham hadzal ayat. Paham itu. Ayo iman dari Muhammad. Yaghfir lakum min dzunubikum. Itu kalimat itu pakai min. Dengarkan. Allah akan mengampuni kalau kita iman, masuk Islam, ikuti Muhammad, Allah akan mengampuni min dzunubikum pakai min. Aibak doha. Sebagainya dosa. Kenapa kok sebagian? Karena dosa itu ada yang kaitannya dengan Allah, ada yang dengan manusia. Kalau kita asalnya Yahudi kan musyrik, paham? Terus iman, itu mudah-mudahan diampuni Allah. Karena kaitan dengan, nah yang dolim-dolim, yang nyuri orang, nyuri orang, paham? Nanti maksudnya nyakiti orang, nah itu tidak yang fir, paham? Karena kaitannya dengan manusia, harus dapat ridhonya. Nah, itu keibatan bahasa Quran. Pakai min, ngerti kan? Paham? Nah, jadi misalkan ada orang muslim, yo masuk Islam yang mudah-mudahan dosa-dosa tapi dosa yang kaitannya dengan iman. Nah dosa dia pernah mencuri, pernah ini, kan belum. Nah, harus minta ridhonya. Wayajilkum min adzabin alim. Mudah-mudahan kita Allah menyelamatkan apa? Wayajilkum dan Allah menyelamatkan kamu semua min adzabin alim. Kau pondok itu, kau sudah dihati. Kau udah mana kan mana tuh? Maka iling-iling, tidak pun tafi kaumin fasaqib khiyar, iling-iling itu go sama dengan go. Kalau kamu kuliah ketemu siapa di bawah. Kalau saya berteman orang banyak harus fasaqib khiyar. Kau itu sing apik, boleh teman yang enggak bagus tapi bisa mempengaruhi. Ngerti enggak? Waman lam yujib, waman bermula barang siapa lam yujib tidak mengabulkan siapa man dan ya Allah sapa sing gak ngabulno orang yang mengajak pada Allah falaisa maka tidak ada siapa Allah itu falaisa maka tidak ada siapa man itu bimukjizin orang yang bisa melemahkan pada Allah fil ardi ay la yujizu tidak bisa melemahkan siapa man Allah pada Allah bil harafi dengan hari minhu dari Allah sehingga fayakuta maka lepas siapa man pada Allah. Jadi siapa yang diajak gak gelem? Oh orang yang diajak iman kepada Allah gak mau, itu dia tidak akan apa bisa lepas dari Allah. Gak bisa dia melemahkan Tuhan. Nah, lari kemana kamu? Beda dengan kamu sekarang Selangor, motoran dan bawa SIM, suratnya atau motor bodong kan? Ya kan? Bisa kalau jalan tikus. Jalan tikus kan, kamu kan ahlinya kamar tikus. Bukan polos biasa, ya nak. Di polos sudah biasa apa? Di sawit. Apal jalan tikus. Mau ke Selangor ada, nah razia ya kan. Akhirnya kampung-kampung itu bisa. Nah kalau ini mau lari kemana kamu?
Maka benar kalau kamu nggak iman, nggak bisa lepas dari adab Allah. Kamu nggak bisa melemahkan Allah, maknanya nggak bisa lari dari Allah. Walaysa dan tidak ada itu bagi man ailiman lajibu, bagi orang yang nggak mengabulkan min dunihi dari selainnya Allah ailai aulia, siapa beberapa kekasih ansor, beberapa orang yang menolong yadfauna, yang apa? Menolak siapa ansor anhu dari Allah al-adha, anu dari man al-adha pada adab anu dari man. Ulaika bermula mereka ailadina man, ailadina orang-orang lain jibu yang tidak mengabulkan siapa aladina itu fidolalin mubin, dalam kesesatan mubinin yang nyata, bayinin yang nyata, bayinin yang jelas. Jadi wong sing gak ngabulno ya diajak iman gak mau, itu tidak punya aulia ya, kekasih yang bakal nolong dia. Berarti wong kuning aku kekasih ya harus mau menolong. Mun paham ya? Paham? Betul kan orang? Kamu kalau ngaku sayang saya, aku butuh tolong. Lu ngaku kasih kok pelit. Wah, kamu punya calon loh. Punya calon kasih kok pelit. Wah, sungguh cinta gak beneran. Kok pelit. Mila. Ulaika fil dolalin mubin. Jadi wong sing gak gelem iman iku dolal ya sesat. Awalam yaro, dinanggung dikit lagi. Awalam yaro, adakah tidak mengetahui, mengetahui siapa mungkil baksi, beberapa orang yang ingkar ba'as. Analusunya Allah itu ala didat khalaqa, yang menciptakan siapa Allah as-samawati wal ardo walam ya'ya, dan tidak payah siapa Allah bi khalqihina, dengan menciptakan as-sam ardo. Lam yajis, tidak lemah siapa Allah anhu dari khalqina alaisa. Awalam ya An-nawaladi kalau itu biqadirin, itu dan yang mampu. Khobaru anna, bermula dengan khobarnya anna. Wasidat, dan ditambahkan al-ba'u apa? Ba'yok fihi, dalam lafaz biqadirin pada zaidah. Alasannya li anal kalama, karena sesungguhnya kalam itu fi quwwati alisallah, itu di dalam kira-kira. Kuat di mana kira-kira? Kuna orang ngaji, orang dong. Mana ngantuk, sama bablas, orang-orang ini. Lianusnya kalam itu fi kuwati alaisa, dalam kira-kira alaisa Allah biqadirin. Ala ayyuhi, atas hendaknya menghidupkan siapa Allah al-mauta. Bala iya, dua bermula Allah itu qadirun, yang mampu ala ihya'il mauta, atas menghidupkan beberapa orang yang mati. Innahu sunya Allah qadirun. Mosok wong yang ingkar ba'as itu mereka nggak tahu Allah itu mampu menciptakan bumi langit, dan Allah nggak payah, nggak payah. Loh, yang menciptakan bumi langit seisinya tanpa payah aja mampu, mosok menghidupkan orang mati nggak mampu. Kamu paham? Anallahu alladzi khalaq itu biqadirin mampu. Nah, baknya zaidah, nah, itu sama dengan gini, dikirakan gini, alaihissallahu biqadirin. Alaihissallahu biqadirin. Jawabnya bala, iya. Jadi gini loh, kalau pertanyaan setelah alaisa itu kan Nabi, itu jawabnya bala itu balik. Alaisa adakah tidak ada? Ada itu maksudnya. Paham? Bukan na'am, bukan. Nah itu kan had. Paham? Apa kamu makan? Na'am, telah. Tapi kalau alaisa, paham? Itu bala. Bala itu membalik. Alaisa ada kalau Allah tidak kuasa. Iya. Dibalikkan kan tidak. Iya kuat. Begitu pula ada Allah itu tidak mampu menghidupkan bala. Iya mampu. Nah, paham maksudnya? Iya mampu. Karena Allah Ta'ala inna wa kulli syai'in qadir. Wa yawma yuradu, dan di dalam hari ditunjukkan. Dalam hari ditunjukkan aladina, siapa orang-orang kafir yang kafir, siapa aladina bi ayu adzabu, dengan hendaknya disiksa siapa aladina kafaru biar dengan nar. Yuqalu, maka diucapkan dalam kepada aladina apa alaisa adakah tidak ada takdir apa ini menyiksa itu bil haqqi, benar. Qalu bala, qalu berkata siapa aladina bala, iya ya Allah, benar ya Allah. Wa rabbina, demi Tuhan kami. Qala, berkata siapa Allah, nyoto bener. Fadhuku, maka mencicipilah kamu semua, merasakanlah kamu semua. Yo bala iya wa rabbina, demi Tuhan kami. Bala iya wa rabbina, demi Tuhan kami.
Qala berkata si Allah faduku maka mencicipilah kamu semua al-adab bima kuntum. Nah sebab ulinya ada siapa kamu semua Mas Daya itu takfurlah kufur siapa kamu semua. Jadi ketika orang kafir bisu gila mereka kan di pintu neraka. Nah, neraka kan? Tahu kamu kan? Iya. Nah, tahu kan? Gak bohong kan? Iya. Kata Allah kalau iya udah rasain itu. Nah, rasain itu. Jadi digiring ke neraka. Bener gak sih? Jadi saya ada neraka. Bener ya Allah. Ini Tuhan bener-bener. Nah, kalau bener rasain itu. Paham? Rasain itu. Fasbir maka sabarlah kamu ala ada kaumika atas disakiti kaum Muhammad. Muhammad disakiti kaum sabar. Kamu sobaro sebagaimana sabar ulul azmi. Siapa beberapa rasul yang mempunyai ketabahan? Siapa bapak? Orang yang punya ketabahan. Siapa beberapa orang yang punya ketabahan? Dawu sabat beberapa yang ketabahan. Pasobidan sabar al syadaidi atas beberapa kesengsaraan. Minar rusuli. Minar rusuli. Minar rusuli sebagian daripada beberapa rasul. Khalis bagian daripada rasul atau minar rusul. Nyatanya beberapa utusan oblaka. Fatakunu maka ada siapa kamu? Fatakuna maka ada siapa kamu? Da azmin orang yang mempunyai ketabahan. Wamin bermula min itu bayan. Berarti kalau min bayan untuk menjelaskan lafadzul azmi. Fakuluh maka bermula semuanya rusul itu dawu azmin. Beberapa orang yang ketabahan. Wakilan mengatakan bil ba'di min tulitab ono sing ngarani min itu litab bukan dil bayan. Apa umar sebagian. Faisa maka tidak ada teminhum sebagian daripada dawu azmin. Adamu siapa Adam dikali ta'ala walam najid lau azma walam najid dan tidak menemui siapa saya kata Allah lau bagi Adam azman pada ketabahan wala yunusu dan tidak termasuk Nabi Yunus dikali ta'ala wala takun kasohibil putih kamu jangan seperti Nabi Yunus sebab itu orang yang ditawan ikan. Ya dengarkan titik yang kamu perhatikan itu lafaz minar rusul. Paham? Allah perintah Muhammad kamu harus sabar disakiti masyarakatmu kaummu koyok sabar ulul azmi. Ulul azmi itu minar rusul. Min itu ada yang mengartikan bayan, artinya untuk menerangkan ulul azmi. Berarti itu para rasul. Itu maknanya semua rasul itu ulul azmi. Paham? Kalau min itu bayan, berarti semua rasul itu ulul azmi, tabah semua. Ada yang enggak, min itu min tab'id, enggak semua rasul itu punya julukan ulul azmi. Kamu dong, Pak. Maka kamu baca tahu teman-teman. Ada 5 rasul yang ulul azmi. Itu yang berdasarkan bin litab Nabi Nuh, Nabi Shalom, Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang masih paham? Itu berarti bin litab kamu dong. Tapi ya semua rasulku yo teguh kabeh. Mosok orang rasul enggak tabah kan elek kan. Paham yo, maksud Nabi Rasul gak tabah kan jelek. Sehingga bin lilba, oh iya, ono sing tabah, ono yang tapi tabah tingkatan Rasul. Contohnya apa Nabi Adam? Nabi Adam ketika dilarang oleh Allah, uskun anta wa zawjuka. Kowe mau ngambil swarga untuk uskun anta wa zawjuka bil wala taqrabu hadhihi syajarata. Fatakuna minadh. Oh, itu jangan kamu dekat, masih dekat. Berarti enggak tabah. Kau paham kan malam najis lahu azma ada juga tabah. Berarti enggak termasuk ulul azmi. Nabi Yunus, waduh, ngajak kaumnya macam-macam malah dihina kecek, akhirnya tinggal lagi. Gampangnya mutung. Apa terjadi? Naik perahunya mau tenggelam singkat cerita harus dikurangi apa? Yang naik harus dikurangi. Diundi tetap Nabi Yunus yang harus dibuang. Akhirnya dimakan ikan. Itu kan enggak termasuk ulul azmi. Lha kuwi mondo, ujar sithik wae kabur. Selesai kawan. Maka orang yang berhasil wong sing tabah. Yo,
Kowe iso golek pasangan di sing tabah. Bang yo tabah mengenai Mas, alasinan ora kok sing tatunya baik tabah belum tentu. Yo. Wala tastajil dan jangan minta cepat siapa kamu. Wis Muhammad, kowe enggak usah minta cepat lahum kepada kaumika, ini kaumika nuzula adati dihim. Joyo. Jadi Nabi Muhammad dibilang ojo cepet-cepet yo minta pun ada untuk kamu. Kila dikatakan apakah usahakan akan Nabi? Dojiro itu bosan siapa Nabi? Apa Nabi itu mengalami jenuh. Minhum bosan yang timbul minhum dari kaum. Bosan yang ditimbulkan dari kaum. Akhirnya fa'akabah maka senang siapa Nabi nuzul adabi dihim dengan kaum. Terus bosan. Masa Abu Jahal Abu Lahab kan waduh malam-malam hubungan. Akhirnya fa'umiro maka diperintah siapa Nabi disobri dengan sabar. Watarkil istijal dan meninggalkan minta cepat dan meninggalkan minta cepat diturunkan adab, minta cepat lil adabi kepada diturunkan adab. Fa'inau si adab itu nazilun turun bihim dengan kaum lama khalata pasti. Ka'annahum seakan-akan kaum besok yauma yarona di dalam harinya melihat siapa kaum maka ada barang yu'aduna yang dijanji siapa kaum mila adab fil akhirat litulihi karena panjangnya adab itulah yalbasu tidak menetap siapa kaum di dunia fidonihim dalam persangkaannya kaum illa saatan kecuali saat minhar hadal Quran utai Quran itu balagun itu disampaikan tablighun disampaikan minallah ilaikum kepada kamu semua. Falyulaku maka tidak dihancurkan ailah yulaku tidak dihancurkan indar yatil adab di dalam ketika adab ilal qaumul fasiqun kecuali siapa kaum yang fasik el kafiru. Ini dengarkan ya Allah. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan minha. Jadi orang yang alhamdulillah tadi ketika di saat kuburan wong ya di saat utone akhirat. Masya Allah. Bukan di akhirat itu perasaan dia di dunia walaupun lama dulu itu kayak saatan minah, kayak sesaat, kayak sebentar. Mau keloroi azab yang luar biasa yang menyakitkan sehingga walaupun di dunia itu dulu lama katakan ratusan tahun kalau dulu, kalau sekarang katakan 80 tahun, 70 tahun, nengok sesukubur itu bisa dulu sebentar sekali. Paham ya? Kayak gini gambaran aja. Kamu selama ini tidak merasa gigi, atau sakit gigi. Walaupun sebentar, rasa-rasa kayak selama hidup tidak pernah apa sehat giginya kan? Bahkan baru sebentar, 1 jam 2 jam. Nangis, wah sekarang. Nah ini gambaran orang yang hidup di alam sana itu nggak nikmat, nggak bahagia, sengsara. Paham yo? Itu di dunia lama kayak apa? Itu ilah saatan. Hanya sebentar. Dan ingat-ingat di Quran, hadal Quran balagul Quran itu sudah disampaikan minallah ilaikum. Ngerti kan? Falyulaku tidak dihancurkan ketika melihat adab kecuali kaum yang fasik atau kaum yang kafir. Jadi kalau memang benar-benar adab yang hancur itu hanya orang kafir, orang yang beriman dengan para nabi itu aman. Kayak kemarin ketika Nabi Hud merasa akan turun angin, itu Nabi Hud ada satu pendapat Nabi Hud dan kaumnya dimasukkan kandang untuk melindungi dari ada yang tidak usah untuk kandang, cukup Nabi Hud dengan yang beriman di satu tempat dari satu jadi karigol sehingga angin tidak yang kencang nggak bisa melewati. Kalau lewat situ anginnya nggak kan, itu mukjizatnya Nabi Hud. Apa? Mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Hud. Paham yo? Diri kari sehingga angin nggak bisa masuk, angin sampai situ, anginnya redup, anginnya nggak kencang dan tidak panas. Itu mukjizat. Itu siapa? Nabi Hud. Surah Muhammad wa